Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri SPDI. Saya adalah mahasiswi PPG Angkatan 3 LPTK ITN Sultan Amai Gorontalo. Kali ini pada tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di lembaga pendidikan saya, yaitu di SMA Negeri 1 Sarjo. Kegiatan ini saya akan persembahkan untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan karunia kita masih bisa bertatap muka pada pagi hari ini dengan guna untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini, jadi seperti biasanya yang kita lakukan setiap hari ya. Oke, baiklah, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu absen dulu sesuai dengan kami ya. Agus, Ana Safira, ya, Arifandi, Maslawati, Harisha, Faiz, Dila, Nur Alam, Iva Karima, Irfan, Muhammad Fatir, Misran, Nur Dalia, Rahma Aulia, Rahmat, Rio Saputra, Sumarlin, Tasria, Harlina. Ya, terima kasih. Jadi yang tidak sempat hadir hari ini, semoga diberikan kesehatan yang sakit ya. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT. Ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu minta tolong Muhammad Muhsin untuk ke depan memimpin doa ya. Silakan. Baik, sebelum kita belajar, marilah Bismillah. Muhammad
untuk pertemuan hari ini. Ibu mau bertanya, materi yang kemarin masih diingat? Materi minggu lalu? Ya, itu yang materi tentang Asmaul Husna ya. Masih ingat apa saja materi yang sempat kita bahas pekan kemarin? Ya, coba mengisi dulu. Apa saja? Ya, silakan. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali. Masih ingat ya? Coba yang lain Nur Alam tentang materi yang kemarin ya. Dan hari ini kita masuk materi baru ya. Adapun makna al-asmaul husna ada 7. Ada al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, dan al-akhir. Ya, yaitulah materi yang sempat kita bahas pekan kemarin ya. Jadi hari ini kita akan memasuki mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ya. Hari ini kita akan membahas itu. Ya, saya rasa sekalian sudah pernah semua mempelajari namanya kejujuran ya. Ya, kejujuran itu adalah ibarat sebagai orang yang selalu berkata benar ya, selalu berkata benar. Bahkan kejujuran ini mencerminkan sifat dari seseorang ya. Contohnya seperti yang kita lakukan di rumah ya, di rumah kita itu selalu menaati peraturan yang ada di rumah ya. Orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat baik ya, kita berbuat baik, kita disuruh beli ini kita jujur. Berapapun yang uang dikasih orang tua kita itu, kemudian kita membelanjakan, ya kalau ada sisanya harus kita kasih kembali kepada kedua orang tua. Ya, itu adalah sifat dari jujur. Ya, begitu di sekolah ya, ketika kita mengerjakan tugas ya, ketika kita mengerjakan tugas ya harus dijawab sesuai dengan apa yang kita ketahui ya, jangan menyontek ya. Ya, itu salah satu contoh dari pelajaran yang akan kita bahas hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa poin ya, ada 7 poin. Saya minta tolong kita membacakan bersama ya. Ya. Yang pertama, mempertahankan bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang ketiga, mendalam manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mempertahankan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun kembali manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, merumuskan kaitan antara kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan iman. Terakhir, menentukan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah 7 pokok yang akan kita bahas hari ini ya. Terus sebelumnya Ibu akan bagi beberapa kelompok. Ibu bagi 4 kelompok ya. Yang sekalian boleh menyelesaikan ya. Sebagai cermin kepribadian, yaitu makna dari jujur, dalil tentang jujur, dan hikmah perilaku jujur. Diketahui dan diperbolehkannya nilai dan perilaku mulia, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidiku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab yang berarti al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asidiku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Pembagian dari sikap jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut.
kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Mengenai janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi bagian dari ini. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjaga berhak pada yang dapat dipercaya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dan bukti, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yaitu ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah SWT, baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya ada dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, yaitu tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. 2. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Dan yang ketiga, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak berguna. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab, dan membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Saksikanlah video berikut ini. Membahas satu kalimat, satu hikmah bahwa kebaikan itu nggak mungkin sia-sia. Salah satu contohnya adalah mungkin contoh yang lain adalah kayak misalnya ada teman kita kalau lagi di sekolah pas ujian dia terus kitanya tujuan kalau kita nggak nyampe. Ya, jujur kalau kita nggak nyampe, jadi teman kita nyampe, kita nggak mencari kerja. Nah, ternyata yang nyampe ini nilainya lebih bagus, sama yang juga nyampe. Terus akhirnya dia dibayar guru, atau bahkan mungkin diterima di kampus mana gitu, di sekolah mana yang favorit. Sedangkan kita yang jujur, nilainya tidak mampu kita. Akhirnya tidak mendapatkan pendidikan di universitas yang kita pengen seperti pendidikan di rumah. Nah, ini semuanya jangan sampai membuat kita jadi susah lalu mengeluarkan kebaikan dengan saya sih kayaknya terlalu idealis. Kalau dulu saya nyontek mungkin saya udah masuk kampus itu. Ternyata gara-gara saya jujur, sekarang saya jadi kayak gini. Nah, yakinlah bahwa kita dulu jujur tetap berbuat kebaikan.
kejujuran ya. Apakah sekalian ada yang tidak dipahami tentang materi kita hari ini? Saya mau bertanya, Ya silakan. kan tadi di video ada yang di sekolah itu kan misalnya ada tugas, Iya. terus ada salah satu siswa yang tidak tahu cara mengerjakannya, Iya. terus dia nyontek, apakah itu orang bakalan sukses di kemudian hari? Iya, silakan. Ya Ibu paham ya pertanyaannya, apakah orang yang menyontek itu bisa sukses di kemudian hari? Kan kita tahu bahwa orang yang sering menyontek itu adalah orang yang tidak jujur, melainkan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu jawab ya. Jadi di sini jawabannya sudah jelas ya, bahwa orang yang sering menyontek itu di kemudian hari itu tidak akan bisa sukses, ya, tidak akan bisa sukses. Kenapa saya katakan tidak akan bisa sukses? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada bantuan dari orang lain. Sedangkan kita bisa sukses itu hanya dari kemauan sendiri. Bagaimana cara kita mau sukses? Ujian saja kita menjawab itu dari hasil dari contekan. Jadi intinya di sini, ketika kita sering menyontek itu tidak akan bisa sukses, karena sukses itu adalah harus kemauan dari diri sendiri. Bagaimana cara kita mau sukses kalau selalu mengharapkan bantuan dari orang lain? Kita tahu ya bahwa menyontek itu adalah sifat yang tidak jujur, ya, sifat yang tidak jujur. Jadi apapun yang dilakukan itu tanpa kejujuran semuanya akan fatal, ya, semuanya akan fatal. Tidak akan bisa sukses tanpa disertai dengan kejujuran. Ya, itulah tadi jawabannya. Ini bisa jawab ya pertanyaan dari Anda, Faiz. Apa ada yang lain? Apakah ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Kalau begitu, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut. Jadi Ibu akan berikan penuahan sedikit mengenai materi hari ini, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi sikap seseorang itu akan bisa kita ketahui dari segi sifatnya. Sifatnya itu ada dua, antara dia berani jujur dan tidak berani berkata jujur, yaitu sering berbohong dan selalu berkata benar atau jujur dalam hati, jujur dalam niat, ya, itu adalah salah satu contoh kejujuran. Tadi di sini dijelaskan ada beberapa contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 ya, ada 3 poin. Yang pertama dalam keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga di sekolah. Jadi yang di sekolah itu salah satu contohnya yaitu ketika mengerjakan tugas, ya, harus dikerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek, ya. Terus di dalam keluarga, ya, dalam keluarga apabila orang tua kita menyuruh kita, ya kita harus patuh. Ya, disuruh beli di warung, ya kita harus kembalikan uang yang sisa pembelian tadi. Itu adalah sifat dari kejujuran. Kemudian memberitahu kepada orang tua tentang prestasi kita di sekolah. Misalnya semester ini dapat nilai 100 atau dapat nilai di bawah. Kita harus jujur kepada orang tua bahwa nilai saya seperti ini semester ini, ya, misalnya. Terus dalam masyarakat, ya, adapun contoh kejujuran dalam masyarakat, ya, ketika kita meminjam barang keluarga, ya, atau tetangga, ya, kita harus kembalikan sesuai apa yang kita pinjam tadi. Itulah tadi salah satu contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan membagikan soal, ya, soal yang akan dikerjakan masing-masing kelompok, ya. Yang soalnya ada di sini, ada 3 ya. Ya, di sini kalian akan presentasikan sebentar, ya. Ya, dijawab soalnya terus presentasikan sebentar. Silakan. Terus sebentar setelah mendiskusikan semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah berikan, ya, di sini kalian akan dikasih waktu 10 menit, ya. 10 menit dikerjakan, setelah itu dipresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, dipersilakan.
Ya silakan, siapa kelompok 1? Pertanyaan pertama, analisislah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meminta izin atau berpamitan kepada orang tua pada saat ingin berpergian, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, mengambil uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Pertanyaan yang kedua, buktikanlah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ujian. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang ataupun ketidakhadiran sekolah. Pertanyaan yang ketiga, rangkaikanlah kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tidak terlalu penting. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dan Muhammad Rahman. Ingin bertanya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa kita harus berani membela kebenaran dan kejujuran? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 4. Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tenteram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada kekuatan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menganalisis manfaat kejujuran. Untuk manfaat kejujuran yaitu kejujuran akan membawa kita kepada kebenaran dan kepada kebaikan, dan sedangkan kebaikan membawa kita akan dapat membawa ke surga. Yang kedua, membuktikan bahwa manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dapat dipercaya oleh orang lain dan mudah mendapatkan teman. Yang ketiga, rangkaikanlah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Temanku dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan hubungan antara perilaku jujur yang diamati dengan akibat yang ditimbulkan. Baik, untuk perilaku jujur dan serta apa yang ditimbulkan. Ketika kita berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah, kita akan mudah dipercaya orang lain. Yang kedua, dengan melakukan kejujuran kita dapat mendapatkan teman dengan mudah dan dapat diberikan kepercayaan oleh orang lain. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menjawab pertanyaan yang di atas. 1. Analisislah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Meminta izin kepada orang tua atau berpamitan, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan dari orang tua, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Nomor 2, buktikanlah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Melaporkan hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Pertanyaan nomor 3, rangkaikanlah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Jelaskan hubungannya antara perilaku jujur yang dengan akibat yang ditimbulkan. Dari ketiga jenis kejujuran tersebut juga dapat menimbulkan suatu hal jika tidak terpenuhi, dapat menimbulkan orang tua jadi terbebani dari banyak pikiran. Jika kita tidak melakukan kejujuran tersebut, dapat kasus di sekolah jika tidak dilaksanakan, dijauhi orang-orang terdekat kita. Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Itulah tadi hasil dari beberapa kelompok ya. Ya, di sini Ibu sudah menilai dari hasil kalian satu persatu. Yaitu kelompok 1 Ibu akan beri nilai 100. Terus kelompok 2 Ibu juga beri nilai 100 ya. Begitupun dengan kelompok 3 Ibu juga beri nilai 100 ya. Terus yang terakhir kelompok 4 Ibu juga beri nilai 100. Bagikan lembar kerja ya, lembar kerja. Ini masing-masing kelompok akan menjawab ya pertanyaan yang ada di sini. Dijawab dengan secara berkelompok ya, dengan tertib, dengan jujur.
akan memberikan pekerjaan di rumah. Coba dilihat halaman 37 ya. 37 ya, di situ tugasnya ada 5 poin ya. Ada 5 poin yang akan dikerjakan di rumah. Ya, yang akan dikerjakan di rumah. Ibu kita tolong dikerjakan dengan jujur ya. Ya, dan dikirim lewat WA ya, atau bisa juga lewat grup ya. Terus sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan pelajaran yang akan kita bahas pekan depan ya, pekan depan, yaitu tetap materi yang sama. Ya, kita masuk bagian C tentang ayat-ayat tentang kejujuran ya. Ini yang akan kita bahas pekan depan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu kita tolong nada musik untuk memimpin doa ya. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, dengan selesainya pembacaan doa pada hari ini, maka selesai pula semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.